Pemirsa, Anda kembali di Healthy Life, masih bersama saya Tantri Murdopo. Silahkan bergabung bersama kami 58 30 40 50. Ada bingkisan menarik yang bisa Anda dapatkan kalau mau bergabung bersama kami. Dan sepertinya Yogyakarta ada yang ingin bergabung bersama kita nih, Dr. Ratna. Halo, selamat pagi Mbak Fia. Halo, selamat pagi. Suaranya belum ada nih Dr. Ratna ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, pagi. Iya, selamat pagi. Silakan Bu Fia. Apa yang ingin ditanyakan? Iya, selamat pagi Mbak Tantri dan dokter. Saya mau nanya, apa benar ya riwayat keluarga mempunyai kolesterol itu berpengaruh terhadap keturunan? Lalu kalau jika iya, bagaimana supaya kita tidak terkena kolesterol? Seperti itu, Ibu. Oke, Bu Fia, terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Dr. Ratna, ini dari Yogyakarta. Sebetulnya kalau sudah punya riwayat, apakah keturunannya atau gennya keturunan juga kolesterol, dan juga yang pasti ini nggak sih berpengaruh tidak sih hal itu? Iya, ada yang mengatakan iya dan ada yang mengatakan tidak. Tetapi sebetulnya kalau keluarga itu seringkali mengeluhkan, karena saya keturunan dari orang tua saya kolesterolnya tinggi. Sebetulnya sih mungkin dari pola hidup ya, karena dalam satu keluarga itu biasanya gaya hidupnya sama. Kalau yang satu senang rendang ya semua senang rendang gitu ya. Jadi ya sebaiknya kita cepat menyadari bahwa pola makan itu harus diatur sehingga kita bisa menunya dibatasi asupan lemaknya. Oke, pertanyaan yang menarik juga dari Bu Fia di Yogyakarta adalah cara mencegahnya, lalu bagaimana dok? Ini kan menjadi penting juga, sedia payung sebelum hujan. Memang perlu dicegah dengan menambah asupan makanan berserat seperti buah-buahan dan sayur, itu sangat-sangat penting. Dan jangan lupa berolahraga, paling tidak ya yang ringan sajalah. 1 jam misalnya cukup 2-3 kali seminggu. Ada yang spesifik harus buah dan sayur apa untuk penyakit ini dok? Saya rasa semua buah dan sayur cukup baik. Tuhan sudah sediakan di alam. Dok, ini catatan saya mengatakan bahwa ternyata sebetulnya kolesterol itu juga bermanfaat untuk pertumbuhan otak, begitu ya, untuk proses biokimia. Ini hal ini kemudian seperti apa sebetulnya? Iya, kolesterol sendiri memang seperti protein, seperti karbohidrat lain, nutrisi yang lain memang diperlukan oleh tubuh, karena si kolesterol ini diperlukan untuk membantu pembentukan hormon-hormon steroid dan hormon seks. Juga dia membantu pembentukan vitamin D. Juga dia akan membentuk yang paling penting untuk sel, dinding-dinding sel di dalam tubuh. Tetapi kemudian menjadi jahat kalau yang itu tadi, yang LDL-nya mungkin lebih tinggi daripada HDL-nya. Nah, mengetahui LDL dan HDL ini bagaimana dok kemudian kalau saya orang awam begitu? Iya, tidak bisa dinilai seperti kita melihat dari luar. Jadi memang kita harus ke laboratorium untuk mengambil darah, diperiksa. Yang sebaiknya kira-kira 8-10 jam sebelum diambil darah kita puasa. Nah, sekarang ini kan banyak puskesmas yang sudah punya fasilitas pemeriksaan lab sederhana. Saya rasa masih bisa lah di daerah-daerah juga cukup banyak kok. Oke, tinggal minta pemeriksaan untuk HDL dan LDL. Iya. Oke, dok, ini kan Healthy Life kan berbicara mengenai bagaimana cara mengatasi penyakit dengan bahan-bahan alami. Iya, gitu. betul. Dan salah satunya memang sudah hadir lagi kesannya seperti apa. Sudah ada adalah kulit manggis. Kalau kita berbicara manggis ini sendiri, apa sih khasiatnya sebetulnya dok? Banyak sekali sebetulnya khasiat yang dikandung oleh manggis ya. Di antaranya memang menurut penelitian di beberapa negara, termasuk Jepang, Amerika, senyawa ini menghambat penggumpalan sel darah sehingga mencegah untuk menggumpal dan terhindar dari penyakit jantung dan stroke. Penyakit jantung dan stroke. Iya. Itu dua penyakit itu juga bisa dikarenakan kolesterol ya dok ya? Iya, dan itu bahkan salah satu penyebab nomor 1 ya di dunia kematian. Oh, wow. Iya. Oke. Nah, sebetulnya kalau kemudian mengatasi kolesterol dengan suplemen begitu, dengan manggis dan sebagainya, menjadi seperti apa dok? Oh iya, di dalam kulit manggis ini menurut penelitian memang ada senyawa yang menghambat sel-sel darah itu untuk berlengket-lengket sehingga dia tidak menggumpal, dan pembuluh darah juga menjadi lebih lentur.
Tapi itu ketika diminum seberapa banyak atau seperti apa sebetulnya bentuknya, Dok? Bisa dalam bentuk, kalau sekarang mungkin lebih praktis dalam bentuk kapsul, tapi kalau misalnya mau rajin itu dibelah, dikerok, dalamnya diambil, bisa dibuat jus. Oke, tapi saya tertarik yang bentuk kapsul karena lebih praktis kali ya, Dok ya? Lebih praktis dan dosisnya mungkin lebih Nanti kita akan ngomongin soal itu ya, Oke. seberapa gram dan sebagainya, tapi kita sudah lagi terlebih dahulu, jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Healthy Life. Silahkan bergabung bersama kami, 58 30 40 50.